Saya bilang, ibu-ibu ngaji yuk bersama MT Khairatul Nisa, gitu ya. Oke, kamera rolling. Ibu-ibu ngaji yuk bersama MT Khairatul Nisa. Dadah. Allahu Akbar. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, kita sampaikan ya bunda-bunda ya. Alhamdulillah hari ini Allah berikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat panjang umur. Masya Allah, nikmat yang sudah selayaknya kita syukuri ya. Karena mungkin di antara teman-teman bunda atau di keluarga ada yang sakit, yang sehingga menghalangi untuk bisa datang ke kajian ilmu ya. Masya Allah, Alhamdulillah Allah mudahkan langkah kaki kita pagi ini untuk bisa berkumpul di tempat yang insya Allah muliakan ini ya bun. Ini butik yang diwakafkan juga untuk kajian ilmu. Masya Allah, kita doakan semoga tempat ini berkah, laris manis, Masya Allah, berkah, Masya Allah. Salawat serta salam juga jangan lupa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua bunda-bunda yang ada di sini, pasangan kita, orang tua, anak-anak, keluarga menjadi bagian dari umat beliau yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Oke, baik. Pertama-tama saya mau tanya kabarnya dulu. Ini pagi-pagi, Masya Allah dari jam 8 sudah datang itu ibu-ibu yang di belakang. Masya Allah, ini apa kabarnya bunda? Alhamdulillah ya, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Gimana tuh kalau anak-anak PPK? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Masya Allah, ini jam 8. Udah pada masak dong di rumah ya? Masak nggak? Udah masak ya? Pokoknya kita tuh tinggalin rumah, udah kondisi dapur itu sudah aman ya nggak? Supaya suami mengizinkan kalau kita ngaji ya kan? Jangan yang di rumah kelaparan, nanti besok-besok kita nggak boleh ngaji lagi. Bener nggak bun? Jadi kayaknya bunda pengalaman pribadi nih. Senyum-senyum aja. Oke, Alhamdulillah, terima kasih ya bunda hari ini sudah hadir di kajian MT Khairatul Nisa yang didukung oleh butik Siti Khadijah, juga didukung oleh Wardah. Insya Allah, Alhamdulillah kita semua bisa dikumpulkan kembali di tempat ini. Terakhir MT Khairatul Nisa itu di sini tuh udah berapa bulan yang lalu ya. Dan ini baru iya nggak sih dengan Ustadz Taufik. Siapa yang datang terakhir waktu itu? Ustadz Taufik Al-Miftah di sini tentang Palestina waktu itu ya. Jadi ini kali ketiga MTK berkolaborasi dengan Siti Khadijah untuk mengadakan kajian di sini. Gimana bun? Enak nggak tempatnya bun? Alhamdulillah ya, nyaman ya, dingin, nggak perlu kipas-kipas. Tapi mohon ya bun, karena ini tempatnya terbatas dan jamaah masih banyak yang hadir, jadi mohon kerjasamanya untuk melapangkan melapangkan tempat duduknya, karena ada hadisnya barang siapa yang melapangkan tempat duduknya di kajian, insya Allah Allah mudahkan juga urusannya. Jadi itu ada pembatas ya bun, ada pita-pita tuh, yang sebelah sini merah, yang di belakang warna kuning. Jadi mohon untuk tidak melewati pita-pita itu, karena itu untuk akses jalan. Nanti ustadznya jadi nggak bingung, nanti udah datang dia mau lewat mana kan bingung gitu ya. Jadi kita kasih pita untuk mempermudah bolak-balik juga panitia begitu. Sepertinya ya. Mungkin bisa maju bun, ini masih besar, lebih ke depan, biar yang di belakang kebagian tempat. Rapatkan barisan, boleh ya? Mari kita rapatkan saf-saf dalam taklim. Tapi jangan melewati garis ini, mungkin jangan nyari gue di mana caranya coba. Ini di sini, ini bisa ya, masih maju. Kita doakan mudah-mudahan semakin barokah ya. Amin. Tuan rumah Mukena Khadijah yang menyediakan tempat pagi hari ini, semoga makin besar, makin luas insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sambil silahkan merapikan barisan.
islih lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Saya buka dengan salam ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza. Sebuah kebahagiaan bagi saya. Ini pertama kali ya diundang di Majelis Ta'lim Khairatun Nisa. Mudah-mudahan jadi pertemuan yang penuh rahmat dan barokah. Amin. Saya biasa kalau sebelum mulai sesi kajian itu ibu-ibu dengan saling mendoakan dulu. Boleh? Pinjam tangan kanannya angkat ke atas, tangan kanan angkat ke atas. Tolong Ustadz yang sebelah kanannya, Ustadz yang sebelah kanannya, ikuti kata-kata saya, saudaraku. Mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini penuh berkah. Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan ketemuan lagi ya di surganya Allah. Tangan kiri besar-besar sebelah kiri, ikuti kata-kata saya, saudaraku. Amin ya rabbal alamin. Saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menguatkan. Berikan senyuman yang paling manis buat kanan kirinya semuanya. Ini apakah ada mic yang lain? Ini kayaknya putus-putus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, berbahagia sekali pagi hari ini. Oke, ada info dari panitia, mobil Brio merah di apa ini? Oh, plat nomornya WIK. Kunci mobilnya tolong dititip di reception, mungkin menghalangi. Brio merah ya. Alhamdulillah. Pagi hari ini ibu-ibu sekalian, straight to the point. Tema apa yang coba kita bahas? Kira-kira penting nggak nih Bu kita bahas? Kenapa penting? Apa pentingnya? Ini terus terang, kemarin ketika panitia menanyakan kepada saya tema apa yang mau dibahas, ada beberapa pilihan dan saya memilih ini tema yang paling awal harus kita bahas karena ini fondasi ibu-ibu. Ini fondasi kunci yang paling fundamental kalau kita pengen ngadepin kehidupan. Apapun judulnya, apapun temanya, apapun episode kehidupan yang sedang Allah pergilirkan, karena kita pasti dapat gilirannya Bu. Kalau kata Allah dalam Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu dipergilirkan di antara manusia. Dan sikap yang paling tepat kalau kita ngaku orang yang beriman itu berlapang dada. Saya mulai dari frame awalnya dulu ya Bu ya. Frame awal itu begini, kenapa ini penting? Satu, kita harus sadar bahwa yang namanya hidup itu pasti tempatnya ujian dan tempatnya masalah, betul? Nah, kelihatan nih wajah-wajah penuh masalah ya. Bu, kita mulai dari sini. Ini penting. Karena kalau kita pahami fitrahnya kehidupan, kita nanti punya sudut pandang yang berbeda. Hidup itu nggak mungkin lurus-lurus aja. Life is never flat. Coba diulang. Life is never flat. Ini bukan iklan Citato. Saya nggak dibayar sama Citato. Hidup itu nggak mungkin lurus-lurus aja Bu. Bahkan kalau kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, ini sebuah kitab yang mengubah hidup saya. Kalimatnya begini, la tasta'asa. Apa
apa namanya, bikin kita oleng. Dan puncaknya wazulzilu. Apa bu? Apa itu wazulzilu? Zilzal, zalzalah apa? Yes, sesuatu yang itu ngegoncang hati kita. Jadi bu, saya bukan nakut-nakutin, tapi itu pasti kita alami. Kita pasti akan ngalamin yang namanya goncangan-goncangan kehidupan, betul? Goncangannya pasti. Betul? Beberapa di antara kita mungkin ada yang digoncang dengan goncangan finansial, ekonomi. Ya, saya banyak alumni saya, pengusaha-pengusaha curhat, mas, saya baru ketipu sekian miliar, mas, bisnis saya hancur, mas, begini, berat, masih struggling dengan kondisi ekonominya pasca COVID kemarin. Beberapa mungkin ujiannya ujian ekonomi. Di sisi yang lain ada orang-orang yang mungkin secara ekonomi baik-baik saja, tapi judulnya beda. Betul? Ada yang mungkin goncangannya itu rumah tangga, ada yang suaminya, ada yang istrinya, ada yang anaknya, ada yang dikasih sakit sama Allah, ada yang kehilangan sesuatu atau seseorang yang sangat dia cintai. Jadi bu, kita punya judulnya masing-masing. Pesan saya apa? Kadang-kadang beberapa di antara kita suka merasa menjadi si paling menderita. Betul? Enggak bu. Kita tuh punya babnya masing-masing. Kita lagi struggle dengan judul kita sendiri-sendiri. Betul ya? Kalau kita sering ngomong, enak ya mas, tapi semua itu sentuhan sayang dari Allah. Yang paling penting itu bukan masalahnya. Kalau masalah pasti ada. Kalau ada di dunia, begitu satu badai berlalu, nanti ada badai yang lain. Betul kan? Pengalaman kan? Makanya ada sebuah pepatah dalam bahasa Inggris, saya senang banget. Bunyinya begini, life is not about waiting the storm to pass. Coba diulang dulu. Artinya, dia orang buang sampah sebenarnya. Hidup itu bukan tentang nungguin badai berlalu, but life is about how to dance in the middle of the storm. Tapi hidup itu adalah tentang bagaimana kita bisa menari-nari, enjoy, menarasi ini. Saya sangat yakin lapang dada ini kunci kehidupan. Dalilnya apa? Banyak. Satu, yang saya pakai ini, doanya Nabi Musa alaihissalam. Ibu-ibu kenal Nabi Musa? Kenal di mana? Tahu Nabi Musa? Dan kalau kita ngomongin masalah Bapak Ibu, Nabi Musa itu adalah seseorang yang masalahnya di antara yang paling berat. Ya, Nabi Musa adalah nabi yang paling banyak Allah sebutkan dalam Quran. Ya. Jadi gini Bu, setiap kita punya masalah dan itu berlevel-level. Betul ya? Kata para ulama, setiap anak Adam itu masalahnya bertingkat-tingkat. Makin tinggi kualitas seseorang, makin tinggi kualitas atau tingkatan level ujiannya beda-beda Bu. Ya. Ujiannya kita orang awam dengan ujiannya para ulama beda. Ujiannya kita Bu, ya Allah, mau kita bandingin sama ujiannya saudara-saudara kita di Gaza, ya Allah, nggak ada seujung kukunya. Karena Allah tahu level keimanannya mereka ngomong di situ. Hanya malu kita tuh masih sering ngeluh gitu ya dalam hidup. Apa yang kita keluhkan? Cengeng gitu tuh. Juga dengan saudara-saudara kita. Makanya kemarin itu saya terakhir saya tugas nemenin jamaah umroh tuh. Saya sampai ketika dalam raudhah, biasanya kan kalau kita umroh itu kan momentum untuk doa, betul ya Bu? Ya. Itu biasanya setiap kali kita umroh tuh itu kesempatan kita untuk bermunajat kepada Allah. Apalagi di dalam raudhah, di depan Ka'bah, di Multazam. Terakhir saya umroh kemarin itu, saya sampai enggak sampai hati saya minta sama Allah. Yang ada malu. Saya ngeliat, saya sampai kadang-kadang setiap kali mau tidur tuh suka nangis, saya buka Instagram, buka TikTok gitu ya. Dan video-video ada seorang ayah yang memeluk
anaknya yang lagi lucu-lucunya, dan ayah itu bilang, nah kita ketemu lagi di surga ya. Atau sebaliknya ada seorang anak yang mencium jasad ayahnya, ambil nangis anak itu. Ada seorang bapak yang rumahnya hancur, tinggal puing-puing, dibom sama Zionis, terlaknat. Tapi ketika diwawancara yang terucap, Alhamdulillah, ini takdir dari Allah. Saya tuh kemarin Bu, ketika umur terakhir tuh di dalam roda hampir saya bilang, ya Allah, apalagi yang mau saya minta? Banyak banget nikmat-Mu ya Allah. Hambanya ingin bersyukur. Tiba-tiba saya ingat wajah anak saya 3 Bu. Sekebayang anak-anak saya lari-lari, masih bisa saya peluk, dan dia balas peluk, ya. Badannya masih hangat, jantungnya masih berdegup. Saya bayangin saudara-saudara kita di Gaza, seorang bapak yang sampai pilu gitu ya dari wajahnya. Ya Allah, apalagi yang mau saya minta? Ya. Apa sih doa kita? Kadang-kadang doa kita itu isinya kecenderungannya materi lah. Dengan rumah yang lebih luas, dengan bisnis yang lebih hebat. Malu ngelihat saudara-saudara kita di Gaza gitu yang terucap dari lisannya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi saya merenung aja, sampai akhirnya saya sadar, tetap ada yang perlu saya minta. Yang ini belum tentu saya punya, tapi mereka yang di Palestina punya. Apa itu? Ampunan dan rahmatnya Allah. Makanya kemarin itu ketika terakhir saya umrah itu aja yang saya ulang-ulang. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, ampunin dan rahmati hamba ya Allah. Ya. Jadi tiap kita tuh punya level masalah yang beda-beda. Ujiannya kita beda levelnya sama ujiannya saudara-saudara kita di sana. Ujiannya para nabi lebih berat lagi. Jadi ada levelnya, dan di antara para nabi itu ada yang spesial, 5 rasul. Nabi ada berapa Bu? Nabi itu menurut beberapa keterangan ada 124.000. Ya. Rasul ada sekitar berapa? Dalam beberapa literatur ada 300 sekian. Kita ketahui ada berapa? 25 Nabi dan Rasul. Dari 25 itu ada 5 yang Allah khususkan, namanya ulul azmi minar rusul. Ada 5, siapa aja? Yang urut. 1 Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Musa alaihissalam. Yang keempat Isa alaihissalam. Dan yang kelima Rasulullah Muhammad SAW. Ini 5 nabi yang khusus, makanya ulul azmi minar rusul. Derajatnya beda di sisi Allah. Dan di antara 5 nabi dan rasul ini, yang paling banyak Allah sebutkan dalam Quran itu adalah Nabi Musa. Ini menarik nih. Nabi Musa itu Bapak Ibu, ya Allah, yang dihadapi itu berat. 1, dia harus ngadepin Firaun. Kita semua tahu Firaun itu secara logika akal sosok yang gak mungkin bisa dikalahkan. Mengalah gimana? Gak bisa. Berkuasa, semua dia punya. Apalagi yang diurusin itu Bani Israel, kaum yang paling dablek sepanjang sejarah peradaban manusia. Kalau kita pengen tahu Bu, kaum yang paling gak tahu diri dan gak tahu syukur, itu siapa? Bani Israel. Makanya banyak Allah kisahkan dalam Quran. Berat pun Nabi Musa itu yang dihadapi. Ya. Bani Israel tuh Bapak Ibu ya, kurang apalagi pertolongan Allah, rahmat Allah untuk mereka. Banyak banget. 1, mereka diselamatkan dari Firaun, ya kan? Laut itu sampai dibelah. Coba. Beres dari Firaun, mereka belum jelas kan mau tinggal di mana, betul? Luntang-lantung di padang gurun tandus, panas tuh. Panas itu. Tapi karena rahmat Allah, Allah utus awan untuk menaungi mereka. Coba bayangin. Padang gurun tandus dibikin sejuk karena Allah utus awan untuk menaungi mereka. Berikutnya, mereka haus, betul? Haus. Bagaimana rahmat Allah untuk mereka? Dipukul tongkat Bu, Nabi Musa, tak keluar mata air. Berapa? 12. Sesuai dengan jumlah kabilahnya. Lihat,
Bukan satu, berapa Bu? 12. Dan itu nggak perlu pakai sa'i dulu. Mata air Zam-Zam itu baru keluar setelah Ibunda Siti Hajar sa'i dulu kan. Sampai capek, sampai mau pingsan itu Ibunda Siti Hajar. Itu jadi syariat rukun haji umroh. Dan yang lain bosan. Coba. Itu kalau Anda baca kisah Bani Israel Bu, keselnya bukan main. Makanya kalau kita pengen belajar tentang anger control, itu belajarlah dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu betul-betul manajemen emosinya luar biasa. Nah, poin saya ini, lihat, dalam keadaan yang begitu berat, coba perhatikan doanya Nabi Musa. Apa yang pertama kali dia minta? Kita semua hafal doanya. Yang mana doanya? Rabbi shrahli sadri. Itu dulu. Kita potong di situ dulu. Lihat, apa yang pertama kali diminta? Apa artinya? Ya Allah, lapangkan dadaku. Lihat, ini menarik sekali. Ini kode keras pola kehidupan. Baru setelah itu, wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Lihat ibu-ibu, ini tuh pola kehidupan. Ternyata kalau kita mengambil inspirasi dari doanya Nabi Musa ini, pola kehidupan itu dada lapang dulu, baru setelah itu urusan jadi mudah. Nggak dibalik. Nggak dibalik, saya ulangi sekali lagi. Urutan doa, apalagi dalam Quran, Allah abadikan dalam Quran, kata para ulama ahli Quran, itu ada maknanya. Urutan itu ada maknanya Bu, nggak sembarangan. Kenapa dalam beberapa ayat Allah menyebutkan laki-laki dan perempuan? Laki-laki dulu yang disebut, baru perempuan. Tapi ada ayat yang lain Allah menyebutkan perempuan dan laki-laki. Kenapa jihad itu yang disebutin pertama kali? Harta dulu, baru jiwa. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Itu ada maknanya, urutan itu ada maknanya. Dalam doanya Nabi Musa, lihat, yang diminta pertama kali itu apa? Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Ini pola Bapak Ibu, Ibu sekalian. Jadi pola kehidupan itu dada lapang dulu, baru urusan jadi mudah. Nggak dibalik. Beberapa di antara kita berpikir tuh terbalik. Mas, nanti Mas, kalau urusan saya udah mudah, kalau utang saya udah lunas, kalau sakit saya udah sembuh, kalau suami saya udah berubah, kalau saya udah mendapatkan apa yang saya inginkan, kalau saya udah punya ini itu, udah begini dan begitu, baru Mas dada saya lapang. Terbalik. Harusnya yang benar gimana? Lapangkan dulu dadamu. Maka semoga dengan itu Allah mudahkan urusanmu. Bahkan ujungnya apa? Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Misi tercapai. Mission accomplished. Ini pola kehidupan. Saya sangat meyakini ibu-ibu sekalian, lapang dada is the key of life. Ini penting banget. Begitu Anda sudah sampai pada state of lapang dada, syarhus sodar kalau dalam bahasa Arab itu, syarhus sodar, sodar itu dada. Makanya Rabbi shrahli sadri, alam nashrah maka sodrak, sodrun itu dada, sodar, dan itu diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi sadar. Jadi sadar itu serapan kata sodar. Maka kesadaran itu akan langsung berefek ke dada. Dan ini pintu gerbang awal. Kalau kita ngerasa kenapa ya Mas, kok masalah saya nggak beres-beres, rezeki kayaknya terkunci, apa yang saya inginkan kayaknya makin jauh. Saya udah ikhtiar loh Mas, jungkir balik, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi kenapa ya Mas, kayaknya kok nggak kelihatan jalan keluar. Boleh jadi pintu gerbang awalnya belum ada buka. Apa itu? Lapang dada. Padahal Bu, kalau ini udah kita buka, nanti yang lain tuh ikut. Insya Allah. Serius saya.
Kalau kita sering dengar dulu nasihat klasik dari para orang tua, pernah nggak kakek nenek kita yang kasih nasihat kayak begini? Nah, lapangkan hati supaya lapang rezeki. Pernah dengar? Kalau kamu sempit hati, sempit rezeki. Pernah dengar? Itu nasihat klasik dari orang tua. Dan ternyata itu bukan sekedar nasihat klasik, tapi dibuktikan oleh banyak sekali kajian ilmiah. Bidang saya, ibu-ibu, itu positif psikologi. Saya mengkaji betul tentang tema ini. Dan itu dibuktikan oleh para pakar, Bu. Bahwa betul lapang dada itu erat kaitannya dengan kemudahan dan kebahagiaan hidup. Kalau kata para pakar itu sederhana kalimatnya. Happiness first, success second. Jadi mana yang duluan, Bu? Sukses dulu baru bahagia, atau bahagia dulu baru sukses? Yang benar. Yakin nih? Iya, itu bukan kata saya. Para pakar bilang, dari riset yang dia lakukan, satu kesimpulannya, happiness first. Kadang-kadang kita punya prinsip itu bahagianya bahagia jika. Bahagia apa? Bahagia jika. Mas, saya baru bahagia jika. Nah, jika ini banyak tuh. Jika ini, jika itu. Padahal, Bu, kalau kata para pakar, ini bukan kata saya ini. Ini kata para pakar. Mereka mengatakan, siapapun yang punya prinsip hidup bahagia jika, maka sampai kapanpun dia nggak akan pernah bisa bahagia. Kenapa? Karena kalaupun jika yang dia syaratkan sudah tercapai, dia akan selalu punya jika yang lain. Jadi mudah-mudahan sekalian, lapang dada itu the key of life. Nah sekarang, ini bahasan yang sangat panjang. Saya bahkan nulis satu buku tentang ini. Saya kalau bikin kajian online itu saya punya mentorship tuh minimal 17 kali pertemuan. Ya. Tapi di waktu yang singkat ini saya akan jelaskan beberapa fondasi intinya. Ada 5 hal yang ini paling bisa membuat dada kita sempit. Dan 5 hal ini perlu kita kasih penawarnya supaya lapang. Penting kira-kira? Penting kan ya? Saya mau kasih 5 penawar agar dada kita lapang. Tapi sebelum saya kasih penawarnya, kita harus tahu dulu sebabnya. Gitu kan? Begitu kita tahu sebabnya, baru kita bisa kasih penawarnya. Ya. Kayak dokter itu sebelum ngasih obat, dia tanya dulu. Diagnosa dulu. Nah sekarang mari kita diagnosa. Jangan-jangan 5 hal ini ada dalam diri kita, sehingga dada kita sempit. Kalaupun itu ada, kita tahu penawarnya apa. Ya. Siap? 5. 1. Sebab pertama yang bikin dada kita sempit. Apa itu? Meratapi masa lalu. 1. Coba diulang. Apa? Meratapi masa lalu. Sekali lagi. Meratapi masa lalu. Bu, hati-hati. Ada 2 kata yang akan membuat hidup Anda menderita. Mau tahu? 2 kata itu adalah seandainya saja. Apa, Bu? Sekali lagi. Kalau Anda masih sering ngomong 2 kata itu, saya pastikan hidup Anda penuh penderitaan. Kata Rasulullah nggak boleh, Bu. Dalam urusan takdir kita ngomong seandainya saja. Sambil bengong gitu ya malam-malam sebelum tidur. Duh, seandainya saja suamiku bukannya itu. Bahkan punten ya Bu, dalam urusan yang kecil aja kita nggak boleh ngomong seandainya saja. Itu bisa jadi pintu masuk setan. Contoh nih, Anda lagi jalan naik mobil atau naik motor, ada 2 pilihan arah, belok kanan, belok kiri. Anda pilih, Anda putuskan belok kanan. Coba belok. Begitu belok kanan, macet. Coba diulang, apa? Sekali lagi. Sekali lagi. Ini perlu dilatih ya Bu ya. Jadi perlu saya tegaskan, lapang dada itu sebuah kemampuan, skill. Ya, persis seperti definisi skill pada umumnya, yang namanya skill itu perlu dilatih. Proses belajar itu Bu, gini, ada tiga tapak. Awalnya nggak tahu, jadi tahu.
Setelah tahu, mau. Habis mau, mampu. Tahu, mau, mampu. Coba diulang. Tahu, mau, mampu. Ibu-ibu ikut kajian, ikut seminar, itu mungkin baru di level tahu, betul? Belum tentu mau. Nanti lebih dalam lagi mau. Bedanya apa? Kalau tahu tuh di sini teori, kalau mau tuh udah di sini. Tapi belum tentu mampu. Nah, dari mau menuju mampu itu butuh latihan. Jadi nggak bisa Bu, Anda ikut kajian 1 jam 2 jam, habis selesai kajian, dada saya lapar. Hebat banget ustaznya. Butuh latihan. Ya. Dari mau menjadi mau itu butuh riadoh. Nah, ini yang perlu kita latih. Penawar pertama yang perlu kita latih itu adalah ridho namanya. Apa? Ridho. Acceptance. Apa itu? Penerimaan. Akhlak pertama Bu, akhlak pertama yang perlu kita berikan sebagai orang yang beriman. Ketika sesuatu itu sudah terjadi, ini sudah terjadi loh ya, sudah terjadi, maka akhlak pertama itu ridho, acceptance, menerima. Anda lagi beres-beres lemari, beres-beres buku, tiba-tiba kesenggol lemarinya, ada ensiklopedia Bu dari atas. Jatuh di ban kepala Anda. Tahu ensiklopedia Bu? Terus, gimana akhlak pertama kita? Jangan, saya nggak terima. Siapa yang naruh di sini? Saya nggak terima. Gimana nggak terima? Udah jelas tanda terimanya kan? Apa tanda terimanya? Enjoy. Ridho itu meyakini semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Pasti ada pelajaran, ada pesan cinta dari Allah dalam setiap kejadian. Ya. Bahkan Ibu ya, saya mau bilang, kata para ulama, ibadah hati yang ridho itu bobotnya di sisi Allah bisa lebih berat dibandingkan sholat malam. Serius saya. Serius ini, saya nggak ngarang. Para ulama mengatakan, terkadang ibadah hati yang ridho itu bobotnya di sisi Allah bisa lebih berat daripada ibadah-ibadah sunnah apapun. Coba sebutin apa aja ibadah sunnah. Tahajud, puasa sunnah, umroh. Ya tadi sunnah kan? Kata para ulama, terkadang ibadah sunnah apapun itu masih lebih berat ridho dibandingkan itu. Maksudnya apa? Ada loh Bu, hamba-hamba Allah yang mungkin secara zahir ibadahnya biasa-biasa aja, nggak soleh-soleh amat lah gitu maksudnya. Yang penting yang wajib dia pegang, yang wajib nggak lepas, karena itu batas minimal. Ya. Tapi yang sunnah ya kadang-kadang biasa-biasa aja, tapi ternyata seorang hamba itu punya kedudukan mulia di sisi Allah. Lantaran apa? Ridho. Dia tuh nggak pernah ngeluh. Mungkin masalah masih banyak, tapi setiap kali bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Makasih Allah. Doanya itu roti itu hamba itu ya Rabbun, kau roh hamba yang mengatur segala urusan. Jadi ini bukan persoalan kecil. Dan ngomong-ngomong, seseorang itu akan mudah ridho kalau dia berharap Allah meridhoinya. Jadi apapun yang menimpa dirinya, dijadikan sebab ya Allah, semoga dengan ini engkau maafin hamba. Semoga dengan ini engkau rahmati hamba. Jadi Bu, ini perlu kita latih. Bahkan ada riset dari ada seorang psikiater namanya M. Scott Peck, psikiater kawakan dari Amerika. Beliau nulis buku judulnya Rottles Travel, ini international bestseller, jutaan kopi terjual. Dia psikiater yang sudah punya klien ribuan gangguan jiwa, ya, klien gangguan jiwa. Yang menarik begini, gangguan jiwa itu levelnya bertingkat-tingkat, betul ya? Bahkan kalau kata IKJ itu Ikatan Ahli Jiwa Indonesia kalau saya nggak salah, ada datanya Bu, mereka merilis data 30% orang Indonesia kena gangguan jiwa. Itu data beberapa tahun yang lalu. Kalau sekarang mungkin ada peningkatan ya. 30%. Ini ada berapa orang di sini? Anda kalau saya bilang gangguan jiwa jangan tersinggung. Gangguan jiwa itu bukan langsung berpikirnya apa.
ODGJ apa enggak? Tapi ada yang ringan. Apa contohnya? Temperamen ya. Senggol dikit bacot. Susah tidur. Stres ada. Ya. Nah, kata si M. Scott Peck ini Bu, oke, gangguan jiwa itu mungkin levelnya bertingkat-tingkat, jenisnya macam-macam. Tapi menurut riset dia, dari semua jenis gangguan jiwa, akarnya selalu sama. Mau tahu nggak apa? Apa akar dari gangguan jiwa? Mau tahu? Tidak mau menerima. Nggak mau menerima. Maka Bu, penawar ridho ini perlu kita latih terus. Tadi itu doa yang perlu kita baca setiap pagi, setiap petang. Ini doa yang sudah kita hafal dari TK. Doanya gimana? Raditu billahi rabban wal islami dinan. Dalam hidup ini ibu-ibu sekalian, kadang-kadang yang terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul? Kita kepengen A, yang kejadian A. Kadang-kadang begitu. Kita minta A yang dikasih sama Allah A. Ada masanya kayak begitu memang. Ya. Waktu anak pertama saya doa sama Allah, ya Allah pengen anak laki-laki, dikasih anak laki-laki. Anak kedua, ya Allah pengen anak perempuan, dikasih anak perempuan. Anak ketiga perempuan lagi, ya Allah anak perempuan lagi. Kadang-kadang kita minta A, Allah kasih A, betul? Tapi ada masanya kita kepengen A, kita minta A, Allah kasih B. Kenapa? Karena menurut ilmunya Allah, B itu lebih baik dan lebih kita butuhkan. Ya Bu? Tapi kadang-kadang mata kita ke A terus. Gayanya pakai istiqoroh. Tapi istiqorohnya gini, ya Allah, kalau dia baik, jodohkan kami ya Allah. Tapi kalau dia nggak baik, perbaiki dia ya Allah. Istiqoroh pemaksa. Pokoknya dia ya Allah. Kenapa? Bahkan dalam beberapa hadis Bu, kadang-kadang gitu ya, pengabulan doa dari Allah itu bentuknya apa? Allah konversi. Ini hadis sahih Bu. Allah hindari kita dari kecelakaan. Ini punten ya Bu ya. Kita minta A. Kelihatannya A ini nggak dikabulin. Padahal itu Allah ganti. Selamat dari kecelakaan. Harusnya kita penyakit, nggak jadi kena penyakit. Makanya orang beriman itu kadang-kadang ketika nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan, tetap tiap pagi tiap petang dia berucap, Raditu billahi, ya Rabb hamba ridho, engkau Rabb hamba yang mengatur segala urusan hamba. Ya Allah, engkau maha adil, nggak mungkin zalim. Engkau maha benar, nggak mungkin salah. Engkau maha bijaksana, nggak mungkin sembarangan. Dan di atas itu semua, engkau Rahman Rahim. Engkau zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Bu, ini penting ya nih. Rahmat Allah itu kan dibagi dua. Allah punya sifat Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Bedanya apa? Kalau Ar-Rahman itu apa? Allah yang maha pengasih. Semua dikasih, nggak pilih-pilih. Itulah sifat Allah Ar-Rahman. Makanya kita nggak boleh punya nama Ar-Rahman, nggak boleh. Maksimal itu Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman. Karena kita basically pilih-pilih, betul Bu? Kita pilih-pilih. Allah nggak pilih-pilih, itulah sifat Allah Ar-Rahman. Ya. Ya, ada yang kedua. Apa yang kedua? Ar-Rahim. Sifat Allah yang maha penyayang. Saya bacain hadisnya. Ini saya senang banget sama hadis ini Bu, sampai saya hafal. Kata Rasulullah begini, Ja'allahu rahmata mi'ata juz. Allah itu punya 100 bagian rahmat. Jadi kalau kita persentase nih Bu, kata Rasulullah, kalau rahmatnya Allah itu 100%, fa'amsaka ildahu tis'atan wa tis'aina juz'an. Dari 100 itu Allah masih tahan di sisinya berapa? Jawab, berapa? 99. Bayangin Bu, ini hadis sahih. Saya merinding kalau dengar hadis ini. Allah itu punya 100 bagian rahmat dan Allah masih menahan di sisinya berapa Bu? 99. Wa anzala fil ardi juz'an wahida. Yang Allah curahkan ke muka bumi itu baru berapa Bu? Baru 1. Baru berapa? 1. Saya perjelas ya Bu ya, saya perjelas.
dari zamannya Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, itu tuh baru satu bagian rahmatnya Allah. Yang satu bagian rahmatnya Allah itu aja, dunia udah kayak begini indahnya. Kita sayang sama anak, anak sayang sama orang tua. Kita ngelihat orang ada nggak tegaan, kita punya empati. Bahkan binatang sayang sama anaknya. Kata Rasulullah, kuda itu mengangkat kakinya karena takut anaknya keinjek. Itu tuh satu rahmat Allah yang Allah bagi rahmat. Saya kemarin baru pulang dari Aceh, Melabuh. Saya landing di Banda Aceh, 4 jam ke Melabuh, lewatin Bukit Gurute, itu jalur tsunami itu. Ada monyet-monyet, kita biasa lihat monyet Bu. Tapi kemarin saya nggak sengaja ngelihat ada, nggak sengaja gitu ngelihat ada induk monyet yang lagi meluk anaknya, dipeluk gitu anaknya. Itu saya nggak tahu kenapa kemarin itu saya nangis Bu. Saya bilang ya Allah, monyet aja sayang sama anaknya. Dan itu tuh satu bagian rahmat Allah. Kata para ulama, satu bagian rahmat Allah itu melekat pada sifat Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Tapi yang 99 melekat pada sifat Ar-Rahim. Sifat Allah Ar-Rahman semua dikasih Bu. Mau kafir, mau bejat, mau munafik, mau durhaka, semua dikasih. Itulah sifat Allah Ar-Rahman. Tapi yang Ar-Rahim nanti dulu. Ini khusus. Makanya sering saya sampaikan, Bu, saya mau nanya, tolong jawab yang tegas ya. Kalau seandainya saya suruh pilih, kira-kira pilih mana? Dikasih apa disayang? Jawab yang tegas. Dikasih apa disayang? Benar. Benar nih. Tentu kita pengen dua-duanya ya. Tapi pertanyaan saya, kalau seandainya suruh milih Bu, kira-kira pilih mana? Dikasih apa disayang? Jawab yang tegas. Dikasih apa disayang? Pintar. Kenapa pintar? Perhatikan kalimatnya ya. Perhatikan kalimatnya. Karena kalau dikasih belum tentu disayang. Betul? Ibu pernah ngasih uang sama tukang parkir? Ibu sayang sama tukang parkir. Ini logik sederhana. Dikasih itu belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, bukan gitu kalimatnya. Ya. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun nggak dikasih, pasti karena sayang. Ibu pernah nggak ngasih anak justru karena sayang? Justru kalau anak minta gadget, Anda kasih. Minta motor, padahal masih kecil, Anda kasih. Minta ini, Anda kasih. Anda nggak sayang sama anak. Saya ulangi kalimat ini, indah sekali Bu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bukan cuma dikasih, tapi juga disayang. Kenapa? Karena kalau dikasih, belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun nggak dikasih, pasti karena sayang. Makanya Bu, orang tuh mudah itu. Kalaupun dia nggak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia berharap, ya Allah, asal dengan ini Engkau sayang, aku nggak apa-apa ya Allah. Ketika dia pengen sesuatu, mungkin itu nggak dia dapat, asal dengan ini Engkau ridho, hamba ridho ya Allah. Lapang dada. Baru satu nih. Tadi apa yang satu? Meratapi masalah. Penawarnya apa? Dua. Ini pasangannya nih biasanya. Apa yang kedua? Penyebab sempit dada. Mencemaskan masa depan. Satu itu apa? Meratapi masalah. Yang kedua, dua-duanya kerjaan syaitan Bu. Yang lalu disedihkan, diratapi, yang depan dicemaskan. Ya, takut nanti ini gimana, nanti gimana, nanti gitu gimana ya. Makanya di antara definisi kebahagiaan di dalam Quran itu, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang di depan dia nggak cemas, yang di belakang dia nggak sedih. Itu definisi kebahagiaan dalam Quran. Ya, berapa banyak di antaranya dadanya sempit gara-gara terlalu mencemaskan banyak hal. Ya. Maka penawarnya apa? Penawar kecemasan atas masa depan itu Bu, namanya
berserah atau tawakal ala Allah. Ini perlu kita latih. Dia itu nitip, yakin apa yang Allah siapkan pasti itu jauh lebih baik daripada apapun yang kita inginkan. Dan memang bahan baku dari lapang dada itu iman dan tawakal, kata para ulama. Ada doanya tuh. Ada seorang ulama, Bu, yang berdoa kepada Allah ketika dia minta dada dilapangkan. Doanya begini: washrah suduroha bifaidil imani bik wa jamili tawakkulli alaik. Ya Allah, lapangkan dadaku dengan apa? Dengan iman yang melimpah dan berserah yang indah. Jadi ternyata ingredients atau bahan baku dari lapang dada itu ada belief, percaya, dan berserah, surrender. Ini jadi satu, Bu, nggak bisa dipisah. Anda baru bisa berserah setelah Anda percaya, betul? Ibu kalau mau nitip barang, nitipnya sama siapa? Sama pihak yang Anda percaya, betul kan? Ini saya sering kasih analogi begini. Anak saya tuh yang nomor 1 namanya Kim. Dia itu kalau saya ajak jalan, kita kan biasa punya waktu ya, Bu, ya, quality time sama keluarga, ya sebulan sekali, sebulan 2 kali, ngajak jalan keluarga, makan di mana atau main kemana gitu. Anak saya tuh kalau saya tanya, mau kemana bulan ini? Apa jawaban dia? Terserah Abi aja. Jawaban itu dia sebutkan atas dasar apa? Kepercayaan. Kan kalau abinya yang ngajak, dia tahu pasti abinya ngajak ke tempat yang terbaik. Ya. Bahkan setiap kali saya ajak, dia berserah kepada abinya. Dan terserah abi aja, gitu kan? Anda baru bisa berserah kalau Anda percaya. Berbeda dengan konsep terserahnya perempuan yang ditanya mau makan apa. Sayang makan apa sayang? Terserah. Ketoprak gimana? Kacang. Ya udah, soto Betawi yuk, santan. Terus mau makan apa? Terserah. Jadi lu orang tuh kalau sudah bulat percaya harusnya berserah, nitip. Punten ya, ibu siapa, Bu? Ibu siapa? Bu Yuli. Bu titip handphone boleh, Bu? Ini iPhone 14 ya, Bu. Titip ya Bu Yuli ya. Makasih ya, Bu ya. Titip ya, Bu. Saya mau nanya satu sama Bu Yuli. Bu Yuli, kira-kira handphone saya dijaga tidak? Dijaga, Ustaz. Dijaga. Saya baru kenal Bu Yuli hari ini. Tapi saya nitip handphone dijaga sama beliau. Pertanyaan besarnya, bagaimana mungkin kita menitipkan sesuatu kepada Allah dan Allah gak jaga? Gak mungkin. Dan ketenangan itu berbanding lurus dengan... Oke, sisir apa lagi? Pertanyaan saya satu, apa yang terjadi ketika batin Anda ngotot nyari barang itu? Hah? Gak ketemu? Kapan ketemunya? Lagi sholat, Bu. Nah, itu dibantu setan berarti ya. Allahu Akbar. Tapi itu bisa ada penjelasannya, Bu. Begitu Anda resah, enggak, ikhtiarnya malah gak efektif. Begitu Anda tenang, ikhtiarnya akan powerful. Satu lagi saya mau nanya, Anda punya nggak, Bu, seseorang yang kepingin banget Anda ubah, tapi semakin Anda ingin mengubahnya, semakin dia nggak mau berubah? Ada? Ada? Nah, saya tahu gitu. Biasanya orang dekat gitu ya. Sekarang kenapa Anda tahu susah berubah? Karena batin Anda belum tenang. Anda pahami bahwa Anda nggak bisa ngasih hidayah. Anda serahkan kepada Allah. Nanti ikhtiarnya akan tenang. Jadi masa depan itu bukan untuk kita cemaskan, tapi untuk kita titipkan kepada Allah. Jagain ya Allah, titip ya Allah. Ya. 2, mencemaskan masa depan. Penawarnya apa? Tawakal. Tadi 1 apa? Meragapi masa depan. Yang kedua, mencemaskan masa depan. 3 sekarang. Nah ini kalau 3 ini kita lengkap, waduh, saya pastikan hidup Anda menderita. 1, meratapi masa lalu. Yang kedua, mencemaskan masa depan. Yang ketiga apa? Tidak menikmati hari ini. Itu namanya trio tragis. Yang sudah lalu diratapi, disedihkan, yang di depan dicemaskan,
Yang sekarang udah lengkap sebenarnya. Itu nerakanya dunia. Ya. Jadi kalau yang pertama penawarnya ridho, yang kedua penawarnya tawakal, yang ketiga kira-kira penawarnya apa? Syukur. Syukur. Gratefulness. Gratefulness. Jadi Bu, gini ya, kalaupun kita merasa sekarang lagi banyak sulitnya Mas dalam hidup, Allah itu janji dalam Quran, Bu, ini kaidah kehidupan. Saya bersumpah, ini gak pakai insya Allah Bu. Saya ulang sekali lagi ya, ini gak pakai insya Allah, tapi ini demi Allah. Apa? Setiap satu kesulitan, itu tuh Allah barengin minimal dengan 2 kemudahan. Gak pakai insya Allah. Anda semua hafal ayatnya. Fa inna ma'al usri yusra. Terus coba Bu ya, kalau kita orang awam ngelihat 2 ayat ini kan 2 ayat itu. Quran surat Al-Insyirah. Nama suratnya aja Al-Insyirah atau nama lainnya Asyarah. Apa artinya? Kelapangan. Ayat 5, ayat 6. Itu kalau kita lihat kayaknya cuma ayat yang diulang-ulang. Betul ya? Coba gimana? Fa inna ma'al usri yusra. Terus inna ma'al, itu kayak 2 ayat yang diulang. Betul kan? Tapi Bu, para ulama jeli melihat 2 ayat ini, itu bukan 2 ayat yang diulang. Kenapa? Karena ketika Allah menyebutkan kesulitan, Allah pakai alif lam. Al-usri. Alif lam itu artinya ma'rifah, sesuatu yang definitif. Tapi ketika menyebut kemudahan, Allah nggak pakai alif lam. Yusra. Allah nggak bilang al-yusra, tapi langsung yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Kalau nggak pakai alif lam itu artinya nakirah, sesuatu yang indefinitif. Apa kata para ulama? Kesimpulannya, kesulitan di ayat yang kelima dan kesulitan di ayat yang keenam sama, barangnya sama. Al-usri, al-usri. Tapi kemudahan di ayat yang kelima dan kemudahan di ayat yang keenam tidak sama. Maka satu kesulitan itu minimal, saya katakan minimal, itu bareng dengan 2 kemudahan. Demi Allah, nggak pakai insya Allah. Kalau ada curhat sama saya, Mas Oni, masalah saya Mas A, B, C, D, E, disebutin 50 kesulitan, saya jamin demi Allah bersama dengan itu ada berapa kemudahan? 100. Masalahnya Bu, mata kita aja yang nggak lihat. Kalau itu pasti dibalikin. Mata kita aja nggak nih ya. Nih Bu, ada sebuah cerita. Ada seorang murid yang bertanya sama gurunya, "Guru, ajari aku makna kebahagiaan, Guru." Kata gurunya, "Benar kamu mau belajar?" "Iya Guru, aku mau belajar makna kebahagiaan." "Baik, kamu saya kasih tugas. Tugasnya apa? Bawa segelas air. Nih, segelas air, penuhin sampai penuh. Tugas kamu, bawa segelas air ini masuk ke dalam hutan. Ada hutan di sebelah sana," kata gurunya. "Kamu jalan, susuri hutan itu sampai kamu keluar. Nanti di ujung hutan itu saya nunggu kamu. Syaratnya 1, apa syaratnya? Gelasnya nggak boleh tumpah, walau hanya setetes. Airnya maksudnya. Gelas yang berisi air penuh ini nggak boleh tumpah walau hanya setetes. Kalau tumpah setetes, balik lagi, isi lagi. Gitu Guru?" "Iya." "Baik." Dijalani tugas dari gurunya Bu, dia isi segelas air penuh, masuk ke dalam hutan. Tadi syaratnya apa? Nggak boleh. Berarti gimana caranya supaya nggak tumpah? Pelan-pelan. Matanya kemana matanya? Jalan pelan-pelan, selangkah, terus sampai dia berhasil Bu. Dia berhasil sampai ke ujung hutan, dia ketemu sama gurunya. "Guru, berhasil! Lihat Guru, nggak ada yang tumpah Guru, berhasil." "Bagus," kata gurunya. Terus muridnya nagih ilmu dari gurunya. "Kalau gitu Guru, apa itu makna kebahagiaan?" Gurunya merespon dengan sebuah pertanyaan. "Sekarang saya mau nanya sama kamu. Apa pertanyaannya?"
keindahan apa yang kamu temukan di dalam hutan tadi? Apa jawaban mulutnya kira-kira? Apa jawaban mulutnya? Keindahan apa guru? Tidak ada keindahan itu. Padahal Bu, begitu diajak balik lagi sama gurunya, ayo, dia masuk ke hutan di jalan yang sama. Ternyata Bu, di sebelah kiri itu ada danau indah sekali. Ada bukit-bukit rumput warna hijau asri. Di sebelah kanan itu Bu, ada kebun bunga warna-warni, kupu-kupu berterbangan. Tapi dia nggak lihat itu. Kenapa kira-kira? Ini masalah kita, ini kesulitan kita Bu. Kita sih terus nih. Kita gak lihat padahal beriringan di jalan yang sama. Allah kasih banyak damai keindahan. Ya Bu. Mobil Avanza B1536 HKB minta kuncinya ya. Dari panitia mungkin menghalangi jalan. Lanjut ya. Jadi saya sedikit mau cerita bunda-bunda sekalian. Apalagi kalau buat saya Bu ya, saya tuh punya pengalaman waktu masa COVID kemarin. Ada yang pernah kena COVID? Pastinya sebagian besar kita pernah ngalamin. Saya itu termasuk yang langganan kayaknya ya Bu ya. Karena saya itu sejak sejak awal pandemi itu saya tidak membatasi kegiatan. Saya beraktivitas sebagai seorang trainer Bu. Jadi setiap pekan itu pasti keliling daerah ya, bolak-balik 140 kota kita punya cabang learning center. Saya nggak membatasi kegiatan. Beberapa kali saya positif, saya pernah di Wisma Atlet, saya pernah masuk rumah sakit. Cuman yang belakangan itu cenderung ringan lah. Yang agak berat tuh yang gelombang pertama. Saya termasuk yang paling awal kena. Saya masih ingat banget Bu, ketika pertama kali kena itu 8 hari demam, saya itu nggak turun-turun. Setiap pekan tuh di swab, nggak ada perbaikan. Waktu itu saya masih ingat, masih mahal sekali itu, sekali colok tuh 1 juta waktu itu. Masih ingat banget saya itu. Wah, sampai setelah 1 bulan karantina mandiri saya nggak ada perbaikan. Dokter bilang, Mas Oni di scan paru ya. Saya scan paru tuh ternyata ada apa? Ada GGO istilahnya tuh. Begitu lihat hasilnya apa kata dokter? Mas, mohon maaf kayaknya Mas Oni ini nggak bisa mandiri, Mas Oni harus ke rumah sakit. Itu waktu itu di Jakarta penuh semua. Kalaupun ada yang kosong saya ditolak. Mungkin melihat saya masih muda, diprioritaskan yang udah lanjut usia. Saya dapat di Bekasi. Itu bunda, ya Allah, itu salah satu momen yang gak mungkin saya lupa. Itu betul-betul udah kayak nunggu giliran. Saya hari pertama masuk rumah sakit, besoknya sebelah saya meninggal. Besoknya lagi sebelah saya kritis. Kemarin masih ngobrol-ngobrol aja Bu. Dan bukan cuma orang tua, anak-anak muda seumur saya banyak. Saya bilang ya Allah, itu momentum nggak mungkin saya lupa. Berhari-hari saya di rumah sakit Bu, itu betul-betul spiritual journey buat saya. Saya merasa dekat banget dengan kematian. Saya mau nanya Bu, coba pada momen itu, coba tebak, kira-kira doa saya apa? Apa doa saya? Hah? Minta kaya? Minta husnul, Minta mobil? minta sembuh, Minta rumah mewah? Jalan-jalan ke luar negeri? minta sembuh. Satu yang saya minta apa? Saya bilang ya Allah, semoga Engkau masih kasih kesempatan hamba sehat lagi ya Allah, memperbaiki diri, nebus dosa. Bu, saya bersumpah demi Allah, pada saat itu yang lain murah. Sebut apa? Murah. Satu yang saya minta, sehat. Makanya Bu, kalau buat saya ini udah second chance. Saya tuh punten ya Bu ya, saya tuh nggak butuh syarat macam-macam untuk bisa merasakan syukur sama Allah. Kadang-kadang tuh Bu ya, saya ngeliat anak-anak saya aja tuh lagi main, lempar-lemparan, kadang-kadang berantem, bisa nangis saya. Saya bilang ini udah surga buat saya. Makasih ya Allah, Engkau masih kasih hamba kesempatan. Kadang-kadang kita tuh untuk bisa bersyukur harus kebanyakan syarat. Nanti mas kalau saya udah punya ini, punya itu, ya. Life is beautiful. Bahkan
Kalau kata guru saya, so kalau kamu pengen punya syarat, menetapkan syarat untuk bisa bersyukur, 2 aja. Ini nikmat paling primer, yang lain sekunder. Apa itu? Bernafas, bersujud. Coba diulang. Bernafas, bersujud. Sekali lagi. Bernafas, bersujud. Ini nikmat primer. Yang pertama, nikmat nafas. Makasih ya Allah. Kalau kata Imam Ghazali, kalau kamu belum sadar bahwa hidup ini aja udah nikmat, main ke kuburan. Apa kata Imam Ghazali? Apa yang paling diinginkan sama orang-orang yang sekarang udah dikubur? Apa bu? Ya Allah, boleh nggak ya Allah hidup lagi bentar aja, memperbaiki amal. Kita masih dikasih kesempatan. Kasih ya Allah. Yang kedua, nikmat sujud bu. Nggak semua orang diberikan taufik untuk sujud. Kita tuh masih dikasih kesempatan sujud, maka nikmati sujud itu. Demi Allah, sujud itu nikmat yang paling puncak dalam hidup. Yang lain itu sekunder. Masih dikasih kesempatan nafas sama sujud sama Allah, itu udah puncak nikmat. Makasih ya Allah. Tapi Anda boleh pegang kata-kata saya. Begitu Anda sampai pada level state of syukur itu, nanti nikmat yang lain Allah tambah. Itu udah sunnatullah. Ketika Anda melihat kehidupan ini ya Allah, indah. Makasih ya Allah. Cukup ya Allah. Makasih. Di saat hati Anda kayak gitu, mana nikmat Allah tambah-tambah. Ya. Jadi every moment is a bless. Anda nggak perlu kebanyakan syarat. Bukan nanti, bukan jika, bukan. Here and now. Banyak karuniamu ya Allah. Bangun tidur, sholat subuh, makasih ya Allah. Makanya bu kadang-kadang tuh ya, coba deh sesekali Anda habis sholat, pas doa itu ya, sesekali aja. Ketika doa tuh Anda nggak minta yang lain. Anda cuma minta, ya Allah, cuma mengungkapkan makasih. Kayak doanya Nabi Sulaiman tuh, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. 3. 1 apa tadi? Meratapi. Penawarnya apa? 2. Penawarnya apa? 3. Tidak menikmati hari ini. Penawarnya apa? 4. Berapa sekarang? Sedikit lagi ya. Apa yang keempat yang bikin dada kita sempit? Sibuk mikirin apa kata orang. Meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang. Selamat menderita. Itu tuh gak ada hisapnya buat kita. Gak usah dipikirin. Kita tuh gak bisa bikin semua orang itu suka sama kita. Kalau kata Imam Syafi'i, inna ridhon nas ghoyatun la tudro. Berharap semua orang suka sama kita itu mustahil. Masih ingat bu kisahnya Luqmanul Hakim? Masih ingat? Yang bapak sama anak bawa keledai, masih ingat? Gimana ceritanya? Bapak sama anak bawa keledai, anaknya di atas, bapaknya di bawah. Dituntun keledainya. Diomongin orang nggak? Salah nggak? Apa kata orang? Gitu tuh anak zaman sekarang tuh, nggak punya adab sama orang tua. Enak-enakan dia di atas, bapaknya suruh jalan. Tuh gitu tuh anak zaman sekarang tuh. Bapaknya dengar, nak salah nak. Tukerannya. Bapak di atas, kamu di bawah. Tuntun keledainya. Diomongin orang nggak? Salah? Apa kata orang? Bapak nggak tahu diri. Ada ya bapak kayak gitu. Enak-enakan di atas, anaknya suruh jalan. Habis pikir sih ada bapak kayak gitu. Bapaknya dengar, salah nak, sini kamu naik berdua gitu. Naik dia berdua di atas keledai ya. Jalan keledai. Dia mau kenal nggak? Salah lagi? Apa kata orang? Dasar bapak anak nggak punya peri kebinatangan. Keledai kecil mereka berdua zolim itu.
Kasihan keledainya. Gila, ada tega sama binatangnya orang kayak gitu. Bener lagi, salah. Turun. Turun dia berdua, dituntun aja keledainya. Diomongin lagi nggak? Salah? Apa kata orang? Bodoh. Ngapain kok keledai cuma dituntun? Gak punya otak. Pusing akhirnya, saking pusingnya kata bapaknya, udah saya gendong aja keledainya. Sekarang semua orang sepakat mereka orang gila. Bu, saya mau kasih kabar bahagia nih ya. Omongan orang tuh gak ada hisapnya buat kita. Ngapain pusing? Yang dihisap tuh omongan kita. Orang mana kita itu gak ada hisapnya buat kita, santai aja. Makanya gak usah sibuk klarifikasi. Beberapa orang tuh sibuk banget klarifikasi. Klarifikasi perlu pada forum yang tepat, tapi gak usah terus-terusan. Kalau kata Imam Syafi'i itu begini, kata Sayyidina Ali, kita tuh gak perlu sebenarnya menjelaskan tentang diri kita kepada siapapun. Kenapa? Karena orang itu kalau udah benci, gak percaya itu. Tapi orang kalau udah suka, gak butuh itu. Relax aja bu, santuy. Santai aja. Lagi pula bu, ini punten ya. Hari ini kita meninggal, besok lusa orang tuh lupa sama kita. Betul? Betul. Ini perhatikan, ada sebuah kalimat yang buat saya majelis banget. Kalimatnya begini. Seandainya engkau tahu betapa cepatnya manusia melupakanmu setelah engkau wafat, maka engkau tidak akan sudi mencari ridho siapapun. Ini bu ya, ini saya kasih tahu ya. Hari ini kita meninggal, besok lusa orang tuh lupa sama kita. Betul bu? Betul. Mungkin ada lah yang masih ingat anak, pasangan. Ya setahun 2 tahun lah. Habis itu mereka sibuk lagi dengan dunianya sendiri. Terus ngapain kita sibuk cari perhatian orang? Come on. Lah terus penawarnya apa mas? Penawarnya itu ikhlas. Coba diulang, apa? Ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu nih bu ya, definisi sederhananya. Ikhlas itu ketika sudah putus harapan di hati kita kecuali hanya kepada Allah. Kita tuh sempit dada karena masih berharap kepada orang. Ya. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Coba diulang. Berharap pada manusia yang disengaja. Bagus buat status WA itu. Kita tuh sempit dada saat kita masih berharap kepada selain Allah. Jujur aja deh, kalau Anda kecewa, perih, pedih, itu tuh Anda masih berharap kepada selain Allah. Mas orang India itu mas kalau nggak ada saya nggak bisa kayak gini mas. Dulu itu desain batu mas. Anda karena. Baru kalau kata Allah dalam Quran, di antara ciri orang beriman itu la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Bahkan diucapin terima kasih aja kita nggak ngarep. Kita berbuat baik. Kalaupun orang itu berbuat buruk, itu bukan masalah saya. Itu masalah Anda dengan Allah. Tugasnya berbuat baik. Bukan antara kita dan dia, tapi antara kita dan Allah. Jadi bu, nah latihannya gimana? Latihannya nih bu ya, saya kasih PR nih, kalau boleh saya kasih PR. Nih bu, milikilah amalan-amalan rahasia. Ini kalau mau latihan ikhlas ya bu ya. Punyalah, milikilah amalan rahasia. Saya sepakat bu, tidak semua amal rahasia. Ada amalan harus terang-terangan. Amalan wajib harus terang-terangan. Syiar, sholat di masjid terang-terangan, masa ngumpet-ngumpet. Bersembunyi di semak-semak gitu kan. Mau kemana mas? Mau sholat duhur di masjid. Ngomong aja gak apa-apa. Wajib terang-terangan. Sedekah kadang-kadang ada yang perlu terang-terangan. Sebagai syiar. Para sahabat itu kan kita tahu riwayatnya. Terang-terangan itu. Supaya syiar. Tapi di samping itu, Anda akan merasakan nikmatnya imanmu. Demi Allah. Saat Anda punya amalan rahasia. Enak, serius. Cuma Anda dan Allah yang tahu. Kadang-kadang kita sedekah di tempat yang orang kenal sama kita. Walaupun kita mungkin ikhlas ya. Tapi itu ada efek sampingnya tuh. Sedekah di tempat di lembaga atau itu kita dikenal. Itu ada efek sampingnya tuh. Kita sedekah sama satpam komplek rumah. Kita ikhlas. Tapi ada efek sampingnya, betul nggak? Dihormati gitu. Pak. Oh, itu. Coba sesekali Anda sedekah di tempat yang orang nggak kenal sama Anda. Wah, lihat. Enak.
kasih amal-amalan ya. Ada para kiai itu ngajarin, ada kiai terkenal tuh di Jawa Timur, dan ini nggak ada yang tahu, baru ketahuan setelah beliau meninggal. Ternyata suka bersihin toilet, ya, bersih, dan kiai, dan nggak ada yang tahu, baru ketahuan setelah dia udah meninggal. Kadang-kadang Allah tuh ngejaga keikhlasan hati hambanya baru populer setelah dia udah meninggal. Milikilah amal rahasia. Ya. Dan itu butuh latihan. Latihannya seumur hidup. Itu yang keempat. Terakhir, yang kelima, yang bisa bikin dada kita sempit itu adalah apa? Saat kita nggak mau memaafkan. Apa yang kelima? Nggak mau memaafkan. Ya. Padahal Bu, kita itu insya Allah akan mudah kok maafin orang kalau kita berharap dimaafin sama Allah. Kalau kita sadar bahwa kita itu juga butuh dimaafin sama Allah. Ya, ada sebuah ayat Bu, yang ayat indah banget. Allah tuh bilang begini, waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Quran surat An-Nur ayat 22. Artinya apa? Maafkanlah mereka, lapangkanlah dada. Bukankah kamu juga ingin dimaafin sama Allah? Ini sebenarnya ayat Bu tentang Abu Bakar. Kenal Abu Bakar Bu? Tahu ya. Kita semua tahu Sayyidina Abu Bakar itu orang yang sering nolong orang, bantu orang. Jadi ceritanya begini Bu, Sayyidina Abu Bakar ini itu tuh ada salah seorang sahabat namanya Mistoh. Dia itu sahabat Rasulullah yang secara ekonomi kekurangan. Abu Bakar sering bantu Mistoh ini. Tiap bulan kebutuhan keluarganya dia penuhi, sedekah terus. Dia bantu terus. Suatu hari Mistoh ini ikut-ikutan nyebar kabar bohong tentang Aisyah. Pernah dengar Bu? Aisyah itu siapa? Istrinya Nabi sekaligus putrinya Abu Bakar. Kalau Anda belajar sirah, ada sebuah peristiwa yang cukup menggoncang Madinah, namanya hadisul ifk. Apa itu? Gosip tentang Aisyah yang selingkuh. Pernah tahu ya? Itu hoax terbesar di zamannya Nabi. Dan itu sempat membuat Nabi tergoncang. Karena waktu itu awalnya belum ada penjelasan dari Allah. Sampai akhirnya Allah yang jelasin langsung. Jadi Aisyah itu langsung diklarifikasi sama Allah. Tapi sebelum ada Allah klarifikasi, Allah turun ayat, itu langsung tergoncang. Santer itu. Aisyah selingkuh, Aisyah selingkuh, Aisyah selingkuh. Ya. Mistoh ini termasuk yang ikut nyebar kabar itu. Kalau bahasa kita mah ikut nge-share, ikut repost. Hati-hati nih Bu makanya. Kalau ada kabar-kabar yang belum jelas kebenarannya, jangan suka gatel repost. Ya. Ikut nge-share, ikut repost, ikut retweet. Ya. Mistoh ikut-ikutan. Nah Abu Bakar tahu, sampai akhirnya turun kan ayat bahwa Aisyah itu disucikan dari yang seperti itu. Abu Bakar marah ya sama Mistoh, sampai bersumpah, mulai sekarang saya nggak mau bantu dia lagi, kira-kira gitu. Nah turunlah ayat Quran surat An-Nur ayat 200, ayat 22. Apa ayatnya yang tadi? Waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Maafkan mereka, lapangkanlah dada. Bukankah kamu juga ingin dimaafin sama Allah? Begitu ayat ini turun, Abu Bakar nangis. Dan Abu Bakar mengatakan, astagfirullah, ampuni aku ya Rabb. Aku maafin dia karena aku pun berharap engkau maafkan. Jadi Bu, kita tuh maafin orang mungkin bukan karena dia layak dimaafkan, tapi karena kita butuh dimaafin sama Allah. Dan Bu, saya punya nenek Bu, kakaknya kakek saya. Nenek ya berarti ya. Umurnya sekarang 94 tahun. Kakek nenek saya udah meninggal semua. Dari jalur ayah, dari jalur ibu, istri meninggal. Tinggal beliau yang tersisa. Kita kalau lebaran, beliau tinggal di Manggarai. Kalau lebaran ngumpul di rumah beliau. 94 tahun Bu, nggak ada pikun sama sekali. Ya. Ngobrol tuh masih enak gitu Bu. Ingat nama cucu, ponakan, cerita-cerita detail. Ya. Secara fisik hampir nggak ada keluhan kecuali kaki aja. Ya sangat wajar lah umur segitu ya. Orangnya ceria gitu ya. Ngobrol. Kemarin waktu lebaran, saya iseng nanya. Saya nanya begini, Oma, bagi dong Oma rahasianya. Gimana nih biar bisa kayak Oma,
sehat, panjang umur, insya Allah umurnya barokah, banyak ibadah, banyak sedekah. Bagi dong Oma rahasianya. Saya sengaja mau nanya. Pas saya nanya kayak gitu, ada sebuah jawaban yang bikin saya terdiam. Dia orangnya lucu, ngomong ceria gitu ya. Dia bilang gini, apa ya Son? Oma juga bingung. Tapi Son, ada satu yang berusaha Oma jaga. Dia bilang apa? Oma itu Son, insya Allah nggak pernah punya kesel dan jengkel sama orang lama-lama. Oma itu Son, insya Allah nggak pernah punya dendam, insya Allah. Oma itu Son, kalau lagi kesel sama anak nih dulu nih Son, Oma lagi kesel sama anak, apa yang Oma lakukan? Oma peluk anak Oma dan Oma bilang sama Allah, ya Allah, hamba ridho air susu hamba diminum sama dia. Ya? Habis itu Son, Oma ceria lagi. Oma itu Son, gak pernah punya kesel jengkel lama-lama. Saya ngomong gitu Bu, dia ngomong gitu, bongong saya. Dalam hati saya, ini materi ceramah saya ini. Dan saya pastikan Oma saya belum pernah ikut ceramah saya. Tapi anehnya beberapa orang, ada yang senangnya tuh nyimpen. Mas Sony, setiap kata-kata dia nggak akan saya lupa. Itu pilihan Anda. It's your choice. Itu dalam kendali Anda. Bu, punten ya, nih punten. Nih mata. Mata kita. Kalau ada benda asing dikit aja, gimana rasanya? Enak ya? Lama-lama infeksi, betul? Begitu pula hati. Ada dikit aja benda asing. Enak. Ya. Dan lagi-lagi kita tuh akan mudah kok. Insya Allah. Makanya kalau itu betul tuh nasihat dari para ustaz. Kalau kita kembalikan kepada Allah, ingat betul. Kalau kita berharap Allah maafin kita lebih enteng. Ya Rabb, asal Engkau maafin hamba maafin dia ya Allah. Asal satu aja ya Allah. Makanya kata guru saya ngomong kayak gini, Son, kamu masih butuh gak dimaafin sama Allah? Dan saya masih ingat waktu itu, saya tuh terus terang, saya juga manusia. Saya pernah punya dendam sama seseorang. Jadi saya ditipu miliaran. Sampai sekarang masih ada. Masalahnya beliau teman dekat. Mungkin kalau yang nipu orang jauh kita cuma sebel. Ini yang nipu tuh orang yang udah sangat saya percaya, semua udah saya serahkan. Bahkan saya tuh cenderung sayang sama dia sebagai sahabat. Ditipu miliaran. Itu batu dendam itu lama di hati saya. Sampai ya Allah. Ya. Saya datang ke guru saya. Guru saya cuma ngomong kayak gini. Son, masih mau gak dimaafin sama Allah? Masih lah Ustaz. Apa kata guru saya? Kamu tahu gak cara pasti untuk dapat maafnya Allah? Waktu itu saya jawab, istighfar lah Ustaz. Kata guru saya, belum tentu. Masih ada kemungkinan istighfar kita gak diterima. Apalagi istighfarnya ibu-ibu kalau lagi marah. Astagfirullahaladzim. Artinya kata guru saya, ada banyak sebab yang menyebabkan istighfar kita nggak diterima. Tapi ada satu cara yang lebih pasti. Apa Ustaz? Banyak-banyak maafin orang. Dibacain ayat yang tadi. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Terus terang tuh ayat itu yang ngancurin batu di hati saya. Saya bilang ya Allah, ini sudah terjadi. Tapi memaafkan itu bukan berarti melupakan. Enggak. Perintahnya itu bukan melupakan, tapi memaafkan. Nggak lupa nggak lupa. Tapi emosinya udah kita detach. Dan itu memang butuh proses. Memang nggak mudah. Kalau mudah hadiahnya kipas angin ya. Kalau mudah hadiahnya kulkas. Makanya kata Allah, wal yafu wal yasfahu an tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Maka penawarnya itu adalah menumbuhkan rasa butuh dimaafin sama Allah. Rasa butuh dimaafin sama Allah. Itu 5. Coba diulang. 1 apa yang bikin sempit dada? Meratapi. Penawarnya apa? Yang kedua, mencemaskan masa depan. Penawarnya apa supaya lapar? Yang ketiga, tidak menikmati hari ini. Penawarnya apa?
Yang keempat, sibuk dengan apa kata orang? Penawarnya apa? Ikhlas. Hanya memberi, hanya kembali. Selesai. Allah punya catatannya lengkap, detail, gak ketukar. Santai aja. Yang kelima, penawarnya apa? Menumbuhkan rasa butuh dimaafin semua. Itu Bu, mudah-mudahan 5 ini bisa kita bawa pulang dan membuat dada kita lapang. Amin. Terima kasih sekalian. Saya kembalikan kepada Bu acara. Nanti kita tutup dengan doa bersama ya. Bu, sesi yang paling penting dalam majelis ilmu itu doanya. Bahkan bukan materinya. Ini saya serius nih. Karena saya suka melihat kadang-kadang orang itu ikut majelis taklim di tengah jalan pulang. Ya. Oh, materi udah selesai ya? Pulang. Padahal yang lebih penting dari materi itu apa? Karena kata Rasulullah dalam majelis ilmu itu salah satu momentum mustajab. Oh, materi kita bisa lupa, tapi kalau ada Allah nggak akan lupa. Ya. Terus sebelum itu saya kembali kepada Bu acara. Barangkali ada yang mau sharing 1-2 orang, silakan. Baik, kami buka untuk dua pertanyaan. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan. Oke, satu lagi. Bagian belakang ada? Bagian belakang ada? Mungkin tengah. Di depan udah 1, 2. Maaf ya, aku biar bagi rata ya. 1, 2. Ya, kerudungan kuning dan tadi yang ucapan, silakan. Kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sina, domisili di Bintaro. Izinnya Pak Ustadz. Orang tua saya dua-duanya sudah meninggal. Pertama ibu saya, kemudian 40 hari setelah ibu saya lahir, kemudian susul bapak saya. Menurut saya sudah ikhlas, sudah lapang dada, sudah ridho gitu ya. Tapi pertanyaan saya, apakah sudah bisa dikatakan ridho pada saat saya lewat kayak rumah makan terakhir saya makan sama ibu saya nih gitu. Terus saya, ya Allah itu kan terakhir sama ibu di situ gitu. Atau saya waktu lewat rumah sakit, ibu saya terakhir memutuskan apa, terus saya kayak seperti yang tadi ada di materi ya, seandainya aja saya pilih dokter yang ini nih gitu. Seperti itu, apakah sudah bisa dikatakan ridho? Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomor berapa tadi? Satu dulu aja ya. Gak apa-apa, sekali lagi. Langsung aja. Oke. Baik, yang kedua ya. Haratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau bertanya, tapi saya tidak bisa menceritakan secara mendetail ya Pak Ustadz. Cuman ada di hati saya yang sangat-sangat kecewa, sakit hati ya, dan untuk menghilangkan biar berlapang dada itu, bagaimana cara saya untuk mengatasi rasa sakit hati saya, kecewa saya, dan berlapang dada agar tetap menjadi positif, Pak Ustadz. Nah, sebelumnya itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu sekalian. Ini 2 pertanyaan yang insya Allah bisa dijawab sekaligus ya. Yang pertama tadi, untuk sampai pada titik ridho itu memang berproses, ya, berproses. Ada beberapa fase. Ini nama teorinya itu Kubler-Ross curve. Jadi kita akan melewati, normalnya kita sebagai manusia ya Bu, normalnya kita sebagai manusia, kita akan melewati beberapa fase. Ini manusia pada umumnya. Ketika terjadi sesuatu yang itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Fase pertama, kita akan mengalami yang namanya shock dulu. Apa? Shock, betul? Apapun ketika terjadi sesuatu yang nggak kita harapkan, normalnya manusia, kita akan shock. Shock tuh apa? Dapat kabar duka, dapat kabar bisnis ditipu orang, vonis dari dokter, kehilangan sesuatu. Di fase pertama,
kita akan ngalamin yang namanya shock, betul? Nanti seiring waktu berjalan, kita mulai masuk fase yang kedua. Fase kedua itu apa? Denial namanya. Apa fase kedua? Denial itu apa? Menyangka. Menyangka tuh begini. Ini pasti hanya mimpi. Ini gak beneran terjadi kan? Kamu bohong kan? Mereka. Itu denial. Ya. Kita ngalamin tuh satu titik itu. Nanti seiring waktu berjalan, masuk lagi ke fase berikutnya. Ternyata itu betul-betul terjadi. Kebanyakan orang akan masuk fase selanjutnya. Apa itu? Frustrasi atau anger, marah dengan keadaan. Ya. Ini gara-gara dia, gara-gara dia, gara-gara dia. Biasanya di fase ini kebanyakan orang itu semua ditunjuk, kecuali siapa? Dirinya sendiri. Dia punya prinsip hidup SOSKS. Apa itu? Semua orang salah kecuali saya. Kita nggak akan ketemu tuh lapang dada selama kita masih nunjuk pihak lain. Kita baru ketemu lapang dada setelah nunjuk siapa? Kayak doanya Nabi Adam, Rabbana Zolamna, atau doanya Nabi Yunus, Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau doanya Nabi Musa, Rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli. Tapi ada masanya kita menyalahkan semuanya. Nanti masuk lagi ke fase berikutnya nih, titik terendah, namanya fase sedih atau depresi. Ya. Nah di sini mulai menyalahkan diri sendiri, mulai. Nah kita akan ngalamin tuh, normalnya kita akan ngalamin. Nah kabar baiknya apa? Sebetulnya kebanyakan orang seiring waktu berjalan, kita bisa kok pulih dengan sendirinya. Mulai menyesuaikan diri, mulai berpikir life must go on, hidup harus terus berjalan. Saya nggak bisa kayak gini terus. Sampai pelan-pelan masuk baru fase yang namanya acceptance alias ridho. Jadi nggak apa-apa Bu, jalanin aja, take your time. Ya, kayak kemarin ada saya baru isi kajian di Bogor, ibu-ibu habis kajian curhat sama saya, nangis gitu. Dia baru kehilangan suaminya, kehilangan anaknya, dan waktunya berdekatan. Dia bilang, Mas Oni, saya udah berusaha tegar Mas, tapi saya nggak bisa. Setiap kali saya kesini saya ingat suami saya. Setiap kali saya gini, jawaban saya apa? Bu, jangan berusaha tegar. Ya. Jangan berusaha tegar. Yang pertama sadari itu. Nah ini nih, sekaligus menjawab ibu. Ini proses untuk lapang dada nih. Proses pertama itu adalah sadar. Apa dia bilang? Sadar tuh ngaku. Akui aja. Jangan ditolak. Jangan denial tadi. Akui. Mengenali apa yang Anda rasa dan Anda akui itu. Ya Allah, aku sedih. Ya Allah, aku kecewa. Ya Allah, aku terluka. Ngaku tuh penting. Kita ini manusia, Bu, bukan malaikat. Allow yourself to be human. Nabi aja sedih kok. Tapi sedih nggak? Nabi Yakub sedih ketika anaknya Nabi Yusuf hilang. Dan dia akui kesedihan itu. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Rasulullah sedih ketika Ibunda Khadijah wafat. Jadi Nabi aja ngalamin sedih, apalagi kita yang bukan Nabi. Jadi pertama akui dan terima itu. Jangan disangkal. Disangkal, menyangkal tuh gimana? Nyangkal tuh gini. Kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Baik saja. Aku nggak apa-apa. Bencana ya Om. It's okay. Nah itu nggak apa-apa, aku aja. Ngaku itu pintu gerbang awal pemulihan. Orang tuh kalau sudah mau ngaku, itu udah dikit lagi sembuh. Dikit lagi sembuh. Orang kalau sudah mau ngaku, itu udah 50% menurut saya. Kemarin ada orang curhat sama saya, Mas Sony, saya tuh orangnya sombong Mas. Saya tuh orangnya suka riak Mas. Itu udah berani ngaku gitu, luar biasa. Dikit lagi pada perbaikan. Saya tuh orangnya Mas masih suka ngerendahin orang. Itu udah ngaku gitu, luar biasa. Beberapa orang tuh nggak sadar, nggak mau ngaku. Dosa saya apa? Apa dosa saya? Ah itu dosanya. Itu dia. Nggak merasa dosa. Pertama
mengaku. Jadi 3 langkah. Ini agak putus-putus. Jadi take your time ya Bu ya. Kita semua berproses. Makanya kadang-kadang orang kalau lagi sedih itu kadang-kadang nggak butuh nasihat Bu. Cuman butuh diakui saja, ditemenin aja, pelan-pelan bawa kok. Makanya kadang-kadang kalau ada ibu-ibu curhat sama saya, oh Sony, ya pasti saya pastikan yang pertama dia sholatnya bagus, dia imannya bagus. Yang penting ada fondasi itu. Kadang-kadang saya nggak kasih nasihat apapun, dia cuma bilang, Bu, take your time, nanti sembuh insyaallah. Ya. Dalam proses itu yang pertama kita mengaku dulu. Jadi 3M lah, 3M ya. M yang pertama mengaku, apa? Menyadari. Aku yang apa yang ada rasa. Ya Allah, aku sedih. Jangan ditolak, jangan dilawan. Bahkan dipeluk, maksudnya apa? Seandainya rasa itu sebentuk makhluk, peluk dia. Nanti pelan-pelan biarkan dia pergi dengan damai. Ya, dari langkah pertama itu mengaku. Aku yang apa yang ada rasa. Jangan pura-pura. It's okay not to be okay. Coba diulang. It's okay not to be okay. Itu judul drama Korea. Gak apa-apa kok kalau kita merasa gak baik-baik saja. Kita ini manusia. Nabi aja ngerasain sedih. Karena semakin Anda berusaha menyangkal dan menolak itu makin susah nanti. Terima aja. Oke ya Allah, aku sedih. Nah, setelah M yang pertama mengaku, baru masuk M yang kedua. M yang kedua itu apa? Mengadu. Coba diulang. Apa? Sekali lagi. Apa? Sekali lagi. Jadi jeda itu penting. Jeda itu ambil jarak waktu untuk mengadu. Mengadu kepada siapa? Boleh nggak sih Mas ngadu sama orang, curhat sama orang? Boleh. Tapi pastikan orangnya orang yang tepat. Ya, bukan ke semua orang. Pastikan mungkin ke ustazah, ke konselor, mungkin orang yang bijak, orang tua kita. Bu, kadang-kadang kita pengen ke semua orang, itu yang nggak boleh. Pastikan orang yang tepat. Yang memang kita tuh pengen cari solusi, pengen minta arahan. Bukan ke sembarang orang. Apalagi ngadu di medsos. Ya. Rugi ngadu di medsos. Menurut riset, kalau kita curhat di medsos, 80% orang nggak peduli. Yang 20% gimana? Peduli? Enggak. Dia malah syukurin. Jadi dalam hal sekecil apapun, adukan kepada Allah. Bahkan Bu, Nabi itu ngajarin kita untuk urusan sandal yang putus, bilang ke Allah. Saya mau nanya ya, jujur. Anda pernah nggak sandal putus, terus angkat tangan? Ya Allah, sandalku putus ya Allah. Pernah Bu? Rasul yang nyuruh. Anda bayangkan, untuk urusan sandal yang putus aja, kita diminta bilang ke Allah. Aduh enak tuh, demi Allah melapangkan ngadu ke Allah itu. Itu ngajarin anak hal sekecil apapun. Ya. Jadi mengadu, mengaku dan mengadu ini Bu, kalau kita gabung jadinya doa yang akan melapangkan. Ngaku tuh ngaku rasa, mengakui nikmat, dan ngaku dosa. Itu melapangkan banget Bu. Ngaku nikmat dulu baru ngaku dosa. Kalau dalam Sayyidul Istighfar, Abu Ulaka binikmatika alayya wa Allah. Nah, kalau lagi sempit tuh, diantara syair yang paling saya suka tuh syair Al-Itiraf. Ilahi ilah tulin firdaus si ala wala aqwa ala nari jahim. Ya Allah, aku tuh gak pantas masuk surgamu ya Allah, tapi aku juga takut kalau harus masuk nerakamu ya Allah. Fahabli taubatan wafir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambi alim. Kemana lagi kalau bukan kepadamu ya Rabb, aku mohon ampun. Engkau sang penerima taubat. Jadi ngaku yang pertama, mengaku tuh ngaku rasa, ngaku nikmat, artinya
dari sekian banyak mungkin kesulitan nikmat Allah lebih banyak. Yang ketiga ngaku dosa. Itu udah melapangkan. Lalu yang kedua ngadu. Pertama apa? Mengaku. Yang kedua mengadu. Yang ketiga ini proses ya. Proses untuk menuju lapang dada. Yang ketiga itu M juga, menyibukkan diri dengan amal soleh. Karena kita tuh fitrahnya sibuk. Kalau kita nggak sibuk dalam kebaikan, pasti sibuk dalam keburukan. Jadi kadang-kadang yang bikin kita ingat terus sesuatu yang bikin sempit dada kita karena kita nggak punya aktivitas, betul? Makanya bahaya tuh. Sendirian ngurung diri di kamar, itu setan senang. Sibukkan diri dengan amal soleh, ikut majelis taklim, baca Quran, ikut kegiatan positif, ya. Dan itu akan apa namanya membuat kita bisa bangkit. Jangan tenggelam dalam kesedihan. Setan itu senang. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim, la syai'a ahabu ila syaitani min husnil mu'min. Tidak ada yang paling disenangi setan kecuali seorang mukmin yang bersedih hati. Jadi kalau pengen di like sama setan gampang bu. Caranya gimana? Sedih aja. Setan senang bu. Serius. Ya. Maka bagaimana caranya tadi? 3M. M yang pertama apa? Mengaku. M yang kedua? Mengaku. M yang ketiga? Menyibukkan diri dengan amal soleh. Produktif. Ya, walaupun lagi sempit dada, apa? Cuci piring, bersihin dapur, kan enak ya. Setiap kali sedih, dapur bersih gitu. Karena base fitrahnya kita tuh kalau lagi sedih, lagi sempit dada, mager, betul ya Bu? Nah itu dilawan dengan bergerak. Pertama kita ngaku dulu, ngadu, dan sibukkan diri dengan amal soleh. Jalani prosesnya Bu, nanti insya Allah sampai pada level itu. Oke? Mudah-mudahan menjawab. Kita tunggu dengan doa. Oke? Bismillah. Mudah-mudahan sekalian, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kalau boleh saya memilih, yang bikin saya semangat kalau diundang ke majelis taklim, itu adalah ketika berkesempatan doa bareng jamaah. Karena saya nggak tahu Bu, boleh jadi di antara lisan ibu-ibu sekalian, amin dari ibu-ibu sekalian yang membuat doa kita tuh terijabah. Kalau kata Rasulullah, pokoknya di mana ada satu majelis yang di situ ngomongin Allah, maka ada rahmat Allah yang turun, ada malaikat yang ikut mendoakan. Yuk, angkat tangannya, angkat tangannya, hadirkan hatinya. Kita mulai dengan istighfar sepenuh rasa. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha mendengar sepelan apapun doa kami. Duhai Allah yang maha tahu pertemuan kami pagi hari ini. Ya Allah, catatkan ya Rabb, siapapun yang hadir pada hari ini, tiap langkahnya Engkau jadikan amal soleh. Catatkan ya Allah, siapapun yang hadir pada hari ini, tiap langkahnya Engkau jadikan penggugur dosa. Ya Allah, kami gak ada niat lain ya Rabb datang ke sini kecuali kepengen belajar jadi hamba yang lebih baik. Ya Allah, lembutkan hati kami ya Rabb dengan ilmu-ilmu yang sudah kami pelajari. Semoga jadi jalan Kau lembutkan hati kami. Mungkin selama ini hati kami udah mulai mengeras ya Allah karena dosa-dosa kami, sampai tidak bisa merasakan getaran ketika namamu disebut, tidak bisa merasakan getaran ketika ayatmu dibacakan. Jangan ya Allah. Ya Latif, lembutkan hati kami, karuniakan kepada kami hikmah dan hidayah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang sudah kami bahas tadi betul-betul bisa kami amalkan, bukan sekedar kami ketahui. Rabbana zidna ilman nafi'an mubarakan wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, jika ada di antara kami yang hadir pada hari ini
Sedang terasa sempit, lapangkan ya Allah. Sedang sulit, mudahkan ya Allah. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah. Jika ada yang sedang punya hajat, wujudkan ya Allah. Jika memang itu baik ya Allah, undang kami lagi terus dan terus untuk bisa bersujud langsung di depan Ka'bah-Mu, untuk bisa merasakan wukuf di Arafah-Mu, untuk bisa duduk bersimpul di masjid Nabi-Mu. Ya Allah, ya Rabb, Engkau janjikan majelis ilmu ini adalah saat mustajabnya doa, maka kabulkan doa kami. Ibu-ibu sekalian, saya berikan kesempatan, silakan doa masing-masing, apapun itu yang sekarang terlintas di pikiran, silakan minta sama Allah selama itu baik. Silakan. Amin ya Allah, saya aminkan. Amin ya Allah. Apapun yang terlintas, lagi ingat anak, lagi ingat pekerjaan, bisnis, rumah tangga, apapun itu, silakan. Saya aminkan. Amin ya Allah. Lagi punya hajat, lagi punya masalah, silakan minta tolong sama Allah. Silakan Bu, saya kasih waktu, saya aminkan. Amin. Ya Allah, kabulkan. Jika itu mau baik ya Allah, kabulkan. Kabulkan. Amin. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla maut. Ya Allah, berikan kami semua yang ada di sini kesempatan taubat sebelum Engkau panggil kami nanti. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir hidup kami nanti betul-betul akhir hidup yang baik ya Allah. Lindungi kami ya Rabb dari akhir hidup yang buruk. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, banyak usia kami yang sudah kami sia-siakan. Di sisa umur yang masih Engkau kasih ini ya Allah, tuntun kami ya Allah. Jadikanlah betul-betul sisa usia kami di jalan ketaatan ya Allah. Tuntun kami ya Allah. Berikan kami taufik dan hidayah. Dan berkahi tempat ini ya Allah. Berkahi Mukena Khadijah dan semua orang yang menjadi sebab terselenggaranya acara pagi hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagiakan kami dunia dan akhirat. Rabbana wa taqabbal du'a ya sami'at du'a. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Dan saya mau izin langsung pamit ya, kembali ke Bekasi, ada beberapa agenda. Kita tutup dengan kafaratul majlis ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Rasulullah, barang siapa yang menutup majlis dengan doa tadi, maka semua kesalahan sepanjang majlis, jika ada kesalahan Allah ampuni. Jangan lupa kita bisa berinteraksi lewat medsos Bapak Ibu, silakan follow Instagram saya, TikTok saya, mudah-mudahan bisa terus lapor. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ustaz Tony dan jamaah, terima kasih. Ini masih banyak yang Siti Khadijah untuk yang serius dari Masya Allah. Oke.